Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 2 tugas apa kan? Tugas sidang PKN-nya Pak Broto. Judul sidang kita itu adalah kasus penipuan online. Perkenalkan, nama saya Danisha Bibi Maihani sebagai hakim ketua. Halo, perkenalkan, nama aku Indah Yustari sebagai hakim anggota pertama. Halo, perkenalkan, nama saya Biarna Sari jadi hakim anggota 2. Halo teman-teman semua, aku Aubina Redia sebagai panitia. Halo teman-teman, aku Reva Ritayani, aku sebagai JPU 1. Semua, aku Laura, aku sebagai JPU 4. Aku tahu kamu hebat, namun selamanya diriku Halo semuanya, saya Ahmad Hussein sebagai penasihat hukum 1. jauhkanmu dari dunia yang indah. Halo semua, gue Rifki dan sebagai penasihat hukum 2. Saya Fatir Rada Syaban, tersangka pertama. Berangkat Ya, sebagai tersangka kedua. halo teman-teman, aku Safira sebagai saksi pertama. Halo semua, aku Salma sebagai saksi kedua. Selamat pagi. Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Juni tahun 2024, sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan menghadiri perkara-perkara pidana kasus penipuan pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 419 dari P.B dari 2024 dari PN Denpasar atas nama terdakwa Andika Kurnia Pandia Muksabil akan segera dimulai. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Sebelum persidangan dimulai, diharap semuanya untuk mengaktifkan handphone ataupun alat komunikasi lainnya dan dimohon untuk bersikap sopan serta tertib dalam persidangan berlangsung. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar 01A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, nomor register perkara 419/P/2024 Denpasar tentang penipuan atas nama terdakwa Andika Kurnia Pandia Muksabil dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Kepada petugas silakan memanggil terdakwa Andika Kurnia Pandia Muhammad Sabir untuk memasuki ruang persidangan. Terdakwa sudah siap, Yang Mulia. Terima kasih. Selamat pagi saudara terdakwa. Hari ini saudara akan diperiksa sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan kepada saudara sekalian. Apakah saudara semua sudah siap? Siap, Yang Mulia. Saudara terdakwa, apakah kondisi saudara pada hari ini sehat jasmani dan rohani? Siap, Yang Mulia.
Apakah saudara terdakwa semua mengetahui mengapa saudara dipanggil ke persidangan ini? Tahu ya mulia. Baik, untuk yang pertama saudara Andika Kurnia dia, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama Andika Kurnia dia, umur 35 tahun, agama Islam, alamat Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pekerjaan buruh pabrik, penahanan 31 Mei 2024, sedang ditangkap oleh penyidik. Apakah benar saudara? Sudah ya mulia. Apakah saudara sebelumnya sudah pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari kepolisian Sudah ya mulia. terhadap isi BAP ini? Apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Sudah ya mulia. Apakah saudara sedang menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah ya mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Baik, untuk yang kedua kepada saudara Musabir, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang terdapat di dalam BAP. Nama Musabir, umur 32 tahun, agama Islam, alamat Desa Pemogan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, pekerjaan tukang potong rambut, penahanan 6 Juni 2024, sejak ditangkap oleh penyidik. Apakah benar saudara? Sudah ya mulia. Apakah sebelumnya saudara pernah diperiksa oleh pihak penyidik dari pihak kepolisian Sudah ya mulia. terhadap isi BAP? Apakah seluruhnya benar atau ada yang saudara ingkari? Tidak ada ya mulia. Apakah saudara sudah menerima salinan surat dakwaan dari penuntut umum? Sudah ya mulia. Apakah saudara terdakwa pada persidangan hari ini didampingi oleh penasihat hukum? Ya ya mulia. Saya saat ini didampingi oleh penasihat hukum yang itu Yusef dan istri. Betul mereka yang di sana penasihat hukum saudara? Betul ya mulia. Saudari penasihat hukum, apakah saudara-saudari sudah menerima surat kuasa dari terdakwa untuk bertindak sebagai penasihat hukum terdakwa? Sudah ya mulia. Silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa beserta surat izin beracara. Baik ya mulia. Pada penuntut umum, silakan maju untuk memeriksa surat kuasa dan surat izin beracara dari penasihat hukum. Baik, terima kasih. Saudara-saudari penuntut umum dan penasihat umum, persilakan untuk duduk kembali. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan surat dakwaan saudara? Siap, Yang Mulia. Silakan dibacakan. Baik, Yang Mulia. Surat dakwaan nomor register perkara K19 dari titik B dari 2024 dari PN titik Denpasar. Terdakwa 1. Nama lengkap Andika Kurnia Pandia. 2. Nama lengkap Musabir. Dakwaan pertama, primaris bahwa Andika Kurnia Pandia Musabir bahwa para terdakwa pada waktu-waktu tertentu pada tahun 2024 atau tidak-tidaknya dalam waktu lain pada tahun tersebut bertempat di wilayah hukum Polda Bali secara bersama-sama dan dengan maksud untuk mengumpulkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum telah melakukan perbuatan berupa penipuan online melalui media sosial yang dilakukan dengan cara menjual handphone dengan harga murah, padahal barang yang ditawarkan tidak pernah ada.
sekalian. Dan atau ketiga, perbuatan para terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 55 KUHP tentang mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan. Denpasar, 20 Juni 2024. Jaksa penuntut umum JPU 1 SHMH serta JPU 2 SHMH. Cukup, yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara sudah mengerti isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Iya, mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara akan mengajukan nota keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum? Kami serahkan kepada penasihat hukum. Bagaimana dengan penasihat hukum? Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi-saksi. Pada jaksa penuntut umum, apakah tak siap dengan barang bukti dan saksi-saksinya? Kami telah siapkan dengan alat bukti kami yang mulia. Kami telah menghadirkan 2 orang saksi dalam persidangan ini dengan beberapa alat bukti. Saudara terdakwa sekalian, silakan menempatkan diri samping penasihat hukum. Dan perlu diingat bahwa saudara tidak memiliki hak untuk berbicara tanpa ada izin dari majelis hakim. Kepada saudara-saudari penuntut umum, kami silakan menghadirkan saksi. Baik, yang mulia. Selamat pagi saudari saksi. Hari ini saudari akan diperiksa terhadap tindak pidana yang dilakukan kepada terdakwa Andika Kurniasandia dan Musabir. Apakah saudari saksi bersedia? Sebelum saudari memberikan keterangan, maka saudari akan disumpah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudari. Apakah saudari bersedia? Kepada Rohan Yawan diperintahkan untuk menempatkan diri, dan kepada saksi kami perintahkan untuk berdiri. Kepada hakim anggota 1 dan hakim anggota 2 kami persilakan untuk memimpin sumpah. Ketika saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudari saksi telah disumpah, maka saudari wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudari lihat. Saudari dengar atau saudari alami sendiri, dan jangan pernah sekali-sekali memberikan keterangan yang palsu karena saudari dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudari mengerti? Saya mengerti, yang mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani? Sehat dan sehat, yang mulia. Apakah saudari dapat mengikuti persidangan pada hari ini? Dapat, yang mulia. Baik, saya akan mulai dari saksi pertama. Mohon kedua saksi untuk duduk. Silakan sebutkan nama lengkap saksi pertama, umur, pekerjaan, alamat, serta perusahaan dari sini sebagai saksi apa? Baik, yang mulia, perkenalkan nama saya Ida Bagus. Umur saya 31 tahun. Saya bekerja sebagai guru matematika. Alamat saya di Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, dan saya di sini sebagai saksi korban. Apakah saudari mengenal terdakwa? Tidak, yang mulia. Apakah saudari saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan terdakwa? Tidak, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti, yang mulia. Baiklah. Hakim anggota, apakah ada pertanyaan lainnya? Yang mulia. Baik, silakan. Bisa dijelaskan oleh saudari kronologi kejadian. Waktu itu pada awal bulan Mei, HP saya mengalami kerusakan LCD akibat terkena air, di mana terdapat garis vertikal berwarna hijau pada LCD-nya. Awalnya saya menghiraukannya. Namun, seiring berjalannya waktu, garis tersebut semakin melebar membuat saya terganggu saat menggunakan HP. Akhirnya, pada akhir bulan Mei, tepatnya tanggal 22, saya melihat iklan di Instagram jual HP murah. Nama akunnya itu Tarapan Store Bali. Karena saya tertarik, akhirnya saya beli dan melakukan transaksi melalui WhatsApp. Tapi, setelah 8 hari produknya tak kunjung datang. Dan pesan saya pun
kunjung dibaca. Akhirnya saya mendatangi offline store-nya di Dalu dan menanyakan keberadaan produk yang saya beli. Tapi mereka tidak mengakui pernah bertransaksi dengan saya melalui WhatsApp. Dan setelah mereka melihat akun Instagram yang saya maksud, mereka mengatakan bahwa akun itu bukan akun official mereka. Di situ saya merasa bahwa itu penipuan. Setelah kejadian tersebut, besoknya saya langsung lapor ke Polda Bali pada tanggal 31 Mei 2024 ditemani oleh pihak dari Tarakon. Handphone apa yang saudari beli? iPhone 12 Pro Max Dengan harga berapa? dengan harga 3,5 juta. Bagaimana saudari melakukan transaksi? Setelah iklan tersebut lewat Instagram, saya langsung menanyakan produk iPhone 12 Pro Max tersebut melalui nomor WhatsApp yang tersedia. Penipu tersebut mengatakan bahwa handphone tersebut akan dikirim setelah saya melakukan pembayaran. Setelah deal, saya pun langsung mentransfer uang tersebut kepada terdakwa. Setelah uang ditransfer, saya mengkonfirmasi kembali melalui pesan. Dan terdakwa mengatakan bahwa handphone akan segera dikirim. Iklan seperti apa yang saudari maksud? Iklan tersebut berbentuk foto dengan gambar iPhone 12 Pro Max dan tulisannya flash sale. iPhone 12 Pro Max hanya 3,5 juta. Pertanyaan saya cukup yang mulia. Baik, terima kasih Hakim Nomor 1 dari pihak penuntut umum apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudari saksi. Ada yang mulia. Baik, kami persilakan. Saudari saksi, apakah selama 8 hari itu saudari pernah berinteraksi melalui WhatsApp dan terdakwa? Setelah 3 hari melakukan transaksi, saya bertanya kepada terdakwa melalui WhatsApp tentang posisi produk yang saya beli. Namun, tidak ada jawaban dari terdakwa. Setelah itu, hari-hari berikutnya, saya selalu mengirim terdakwa pesan, namun tetap tidak dijawab hingga berakhir centang 1 pada hari tersebut. Terkait pihak dari tarapan yang saudari sebutkan tadi, siapa orang tersebut yang menemani saudari di lapor? Saksi kedua yang menemani saya melapor ke Polda Bali. Pertanyaan kami cukup yang mulia. Terima kasih kepada penuntut umum. Apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari saksi? Baik, kalau begitu kita lanjut ke saksi kedua. Silakan sebutkan nama lengkap, umur, pekerjaan, alamat, serta posisi Anda di sini sebagai saksi apa? Saya belum jawab sampai saya 23 tahun saya bekerja sebagai pegawai Tarakon Dalu. Saya tinggal di Jalan Raya Anggoro Dalu, Kabupaten Baru. Di sini saya sebagai saksi fakta. Apakah saudara mengenal terdakwa? Tidak mulia. Apakah saudara saksi memiliki hubungan darah atau hubungan pekerjaan dengan saudara? Saudara saksi, apakah saudari mengerti alasan mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Baiklah, hakim anggota, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Baik, silakan. Bisa dijelaskan oleh saudara, apakah saudara masih ingat bagaimana dialog saudara dengan saudari saksi pertama? Benar yang mulia. Coba diceritakan. Baik, setelah saksi pertama ketemu kami, saya memulai saksi pertama dengan bertanya kepada saya misalkan bantu, lalu saya tidak menjawab. Hal yang ingin saya tanyakan, apakah saudara seperti itu? Lalu saya bertanya kepada produk yang dibeli supaya yang pertama mulai dari melakukan sangat melalui aktivitas pertama dan transaksi melalui aktivitas pertama. Saksi pertama itu menjawab karena beliau tahu iklan dari Instagram dan melakukan transaksi melalui WhatsApp. Namun setelah saya cari yang pertama melalui aplikasi yang digunakan saksi pertama, hasilnya ini ya. Kami tidak pernah menerima transfer dan saksi pertama setelah saya hanya di Instagram yang pertama maksud. Saya terkejut juga itu cuma akun kami sekarang ini menggunakan uang walaupun cuma dan memberikan. Setelah mengetahui hal tersebut, apa yang saudara saksi lakukan? Saya langsung memastikan dengan bertanya kepada rekan saya dan ternyata benar bahwa Instagram yang menggunakan tersebut bukan milik kami. Selanjutnya, apa yang saudari lakukan? Saya diminta oleh anak saya untuk mengenali saksi pertama melapor dan bertanya. Pertanyaan saya cukup yang punya. Baik, terima kasih hakim anggota 2. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan kepada saudari saksi? Tidak yang mulia. Baik, apakah dari penasihat hukum ada yang ingin disampaikan kepada saudari
Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Terkait akun Instagram serta nomor rekening tersebut, apa yang membedakan akun Instagram serta nomor rekening yang digunakan terdakwa dengan yang resmi? Untuk akun Instagram, aku mencatatkan 3 kali yang sedangkan akun Instagram terdakwa tidak 2 kali yang mencetak dulu. Lalu untuk nomor rekening milik kami atas nama Gede Paramita, kalau yang digunakan terdakwa atas nama Parabat atau Sulam. Baik, pertanyaan kami cukup. Terima kasih mengenai penampilan Ibu. Baiklah, pada saudara saksi, selanjutnya Anda diperintahkan untuk duduk di kursi yang disediakan. Saudara kira akan berbincang-bincang dengan saksi lain tanpa seizin dari yang mulia hakim. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Pemeriksaan saksi kami anggap selesai. Diperintahkan para terdakwa untuk duduk kembali ke depan yang mulia hakim. Selamat pagi saudara terdakwa. Sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan dituntut terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan terdakwa. Apakah saudara bersedia? Selamat pagi terdakwa. Sebelum saudara terdakwa memberikan keterangan, maka saudara akan dituntut terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah setuju? Selamat pagi saudara terdakwa. Sebelum saudara memberikan keterangan, maka saudara akan dituntut terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan saudara. Apakah saudara bersedia? Setia. Pada rangkaian nyawa dipersilakan untuk menempatkan diri dan kepada para terdakwa kami dipersilakan untuk berdiri. Dan kepada para hakim anggota untuk memimpin kehidupan saksi. Saudara terdakwa, ikuti kalimat saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi, Wallahi, saya bersumpah. saya bersumpah. Saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Saudara sekalian telah disumpah, maka saudara wajib memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tentang apa yang saudara lihat, saudara dengar atau saudara alami sendiri, dan jangan pernah sekali-kali memberikan keterangan yang palsu karena saudara dapat diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti? Ngerti yang mulia. Baiklah, hakim anggota apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Bisakah saudara ceritakan bagaimana apa mengenal saudara terdakwa bisa saling mengenal? Silakan duduk. Bisakah saudara ceritakan bagaimana awal mula saudara terdakwa bisa saling mengenal? Kami saling mengenal saat kami berada di lapas. Dia adalah teman satu sel saya. Kasus apa yang saudara terdakwa lakukan sebelumnya? Saya sebagai napi kasus pemalsuan uang pada tahun 2011. Kalau saya kasus pencurian motor pada tahun 2018. Bisakah saudara terdakwa ceritakan awal mula terpikirnya penipuan handphone online ini? Setelah kami keluar dari lapas pada awal tahun 2023, kami masih saling mengontak satu sama lain. Hingga pada pertengahan tahun 2023, saya mengalami keterpurukan ekonomi. Lalu saya menceritakannya pada saudara Andika. Tak lama setelah saya menceritakan hal tersebut, Andika menawari saya untuk bekerjasama dalam aksi penipuan penjualan handphone online ini. Saya yang pada saat itu mengalami krisis ekonomi pun hampir menyetujui usulannya. Selanjutnya kami pun membagi tugas kami. Tolong ceritakan pembagian tugasnya. Saya sebagai operator Instagram yang menawarkan promo HP murah serta yang melakukan transaksi dengan korban melalui WhatsApp. Dan saya sebagai pembuat rekening serta yang mengolah keuangan. Baik, pertanyaan kami yang mulia. Terima kasih hakim anggota. Dari pihak penuntut umum, apakah ingin mengajukan pertanyaan kepada saudara terdakwa? Ada yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Pada saudara terdakwa, bagaimana sistem pembagian keuntungan dari hasil penipuan tersebut? Saya 40%, sedangkan Andika 60%. Apakah betul saudara Andika? Betul, setuju. Apa yang membuat saudara terdakwa Andika memiliki bagian yang lebih besar? Karena dia yang mengajak saya untuk bekerja sama dalam penipuan ini. Selain itu, peran yang diambil lebih dari itu daripada saya. Apakah Anda keluarga terdakwa yang mengetahui kegiatan tersebut? Tidak ada satupun yang tahu. Begitupun yang saya, tidak ada satupun. Baiklah, pertanyaan kami cukup yang mulia. Pada penasehat hukum, apakah ada pertanyaan yang ingin diajukan kepada terdakwa?
Mari yang mulia, saudara terdakwa, saat Anda dimintai keterangan, apakah Anda sudah memberikan atau mengatakan semua keterangan dengan sejujur-jujurnya? Ya, ya Pak, saya sudah mengatakan semua dengan jujur dan terbuka. Ya Pak, saya mengatakan dengan jujur dan benar. Saudara terdakwa, apakah saat Anda memberi keterangan, Anda sudah mengakui semua perbuatan Anda? Ya Pak, benar. Ya Pak, saya sudah mengakui telah melakukan penipuan. Saudara terdakwa, apakah saudara mengetahui akibat hukum dari tindakan saudara? Ya Pak, saya mengetahui. Apakah saudara terdakwa menyesal sudah melakukan penipuan tersebut? Ya Pak, saya sangat menyesal. Baik yang mulia hakim, pertanyaan kami sudah cukup. Baiklah, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis 27 Juni 2024. Diperintahkan kepada para terdakwa, penuntut umum dan penasihat umum untuk hadir sesuai jadwal persidangan tanggal 9 secara resmi. Sidang hari ini kami nyatakan ditutup. Baik, selamat pagi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 27 Juni tahun 2024 dengan nomor register perkara 419 dari P.B dari 2024 dari Denpasar akan segera dilaksanakan. Majelis hakim akan memasuki ruang sidang. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin, dipersilakan untuk kembali. Selamat pagi. Sidang pengadilan negeri Denpasar 41A yang memeriksa dan mengadili keterangan dalam sidang pertama nomor register perkara 419 dari PB dari 2024 dari PN Denpasar dengan penipuan atas nama terdakwa Andika Kurnia Pandia dan Musabir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Siap, Yang Mulia. Kepada jaksa penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Yang Mulia. Ikut tugas kejaksaan, silakan memanggil para terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Ya. Pada saudara terdakwa, apakah kondisi kalian sehat jasmani dan rohani? Siap yang mulia. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pembacaan tuntutan kepada jaksa penuntut umum. Apakah sudah siap dengan tuntutannya? Tuntutannya sudah siap, Yang Mulia. Pada jaksa penuntut umum, dipersilakan untuk membacakan tuntutannya. Baik, Yang Mulia. Kejaksaan Negeri Denpasar untuk mengadili surat tuntutan dengan nomor perkara 419 dari PB dari 2024 dari PNPT Denpasar. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang bertindak selaku penuntut umum setelah memperhatikan hasil pemeriksaan di dalam persidangan yang memeriksa dan mengadili atas nama terdakwa berdasarkan surat penetapan hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 15 Juni 2024 dengan nomor perkara 419 dari PTP dari 2024 dari PNPT Denpasar serta surat terlimaan perkara acara pemeriksaan dasar tanggal 20 Juni 2024. Terdakwa dihadapkan depan persidangan dengan dakwaan dari awalnya sebagaimana telah kami bacakan di muka persidangan tanggal 22 Juni 2023 sebagaimana terlampir dalam surat pidana ini yakni dakwaan 1 pasal 28 ayat 1 KUHP, dakwaan 2 pasal 45A ayat 1 KUHP, dakwaan 3 pasal 378 KUHP, dakwaan 4 pasal 55 ayat 1 KUHP. Menuntut supaya hakim pengadilan negeri Denpasar yang memeriksa dan
diatur dalam pasal 45A ayat 1 KUHP, menjatuhkan pidana bagi terdakwa Andika Kurniawan Musabir dengan hukuman penjara 6 tahun mengurangi masa tahanan, menetapkan bahwa terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 1 miliar rupiah. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan di muka persidangan yang keempat pada hari Senin tanggal 27 Juni tahun 2024. Baik, sekian itu yang mulia yang saya bisa sampaikan. Demikianlah tuntutan pidana yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum kepada para terdakwa. Apakah saudara sekalian akan mengajukan keberatan atas tuntutan tersebut? Kami serahkan semuanya ke penasihat hukum. Baik, bagaimana penasihat hukum? Apakah akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan tersebut? Tidak, yang mulia. Baik, karena penuntut umum telah membacakan tuntutannya dan dari terdakwa tidak ada pembelaan, maka sidang kami tunda selama 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan tanggal berapa kira-kira? Tanggal 4 Juni 2024 ya. Demikian pada hari Kamis 4 Juni 2024 akan dilaksanakan sidang lanjutan dengan agenda pembacaan keputusan. Kepada jaksa penuntut umum, penasihat hukum, dan terdakwa diharapkan hadir tanpa dipanggil untuk kembali. Maka dengan demikian sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Baik, selamat pagi. Pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juli tahun 2024 dengan nomor perkara 419-P-2024-2024-PN akan segera dilaksanakan. Majelis Hakim akan memasuki ruang sidang. Harap dimohon untuk berdiri. Baik, hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Selamat pagi. Sidang Pengadilan Negeri Denpasar kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama nomor register perkara 419-KTP-2024-PN Denpasar tentang penipuan atas nama terdakwa Andika Kurniawan dan Musabir dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Silakan. Kepada jaksa penuntut umum, silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik yang mulia, untuk petugas kejaksaan silakan memanggil para terdakwa untuk memasuki persidangan. Selamat pagi para terdakwa. Apakah kondisi saudara pada hari ini sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan terakhir hari ini? Ya, yang mulia, kami sehat jasmani dan rohani dan siap mengikuti persidangan hari ini. Saudara sekalian, mengingat yang mulia hakim telah selesai menyelesaikan putusan, maka sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan. Maka terhadap terdakwa, penuntut umum dan penasihat hukum, kami mohon untuk mendengarkan secara hikmat putusan yang akan dibacakan pada hari ini. Terhadap hak-hak saudara sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian juga terhadap hak-hak penuntut umum apabila tidak puas atau tidak menerima atas keputusan yang dibacakan oleh majelis hakim, boleh mengajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam undang-undang. Putusan nomor 419-P-B-2024-PN demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut. Memperhatikan pasal 45A ayat 1 KUHP pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa 1 Andika Kurniawan terdakwa 2 Musabir telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan secara bersama-sama. 2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana selama 6 tahun penjara. 3.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 4. Menetapkan barang bukti. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa A. 23 buku tabungan berbagai bank. B. 14 kartu NPWP berbagai nama. C. 10 kartu KTP berbagai nama. D. 2 kartu SIM. E. 39 kartu ATM berbagai bank. F. 2 buah token BNI. G. 2 buah stiker KTP. H. 2 HP Samsung. I. 4. Menetapkan terdakwa terhadap 4. Menetapkan 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 5. Menetapkan barang bukti berupa A. 23 buku tabungan berbagai bank. B. 14 kartu NPWP berbagai nama. C. 10 kartu KTP berbagai nama. D. 2 kartu SIM. E. 39 kartu ATM berbagai bank. F. 2 buah token BNI. 2 buah stiker KTP. H. 2 HP Samsung. I. 14 HP dengan berbagai merek. D. Uang tunai sebesar 25 juta. 6. Membebankan kepada para terdakwa untuk membayar perkara sebesar 1 miliar rupiah. Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Kamis 4 Juli 2024 oleh kami dan Isya Bibi Maihani SHMH sebagai Hakim Ketua serta Indah SHMH dan Ratna SHMH masing-masing sebagai Hakim Anggota diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Aubri sebagai Panitera SHMH pada Pengadilan Negeri Denpasar serta dihadiri oleh Reva SHMH dan Laura SHMH dan para terdakwa serta penasehat hukum. Saya sebagai Hakim Ketua dan Isabel Maihani SHMH tertandatangani Hakim Anggota Indah SHMH tertandatangani Hakim Anggota 2 Ratna SHMH tertandatangani Panitera Aubri SHMH tertandatangani. Saudara terdakwa sekalian, apakah sudah mengerti isi keputusan ini? Saya mengerti yang mulia. Saya mengerti. Atas putusan tersebut, maka saudara mempunyai hak sebagai berikut: menolak atau menerima putusan, mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, meminta penangguhan pelaksanaan putusan untuk mengajukan gerasi. Maka saudara sekalian akan menggunakan hak yang mana? Kami saran semua pada penasihat hukum kami yang mulia. Bagaimana dengan penasehat hukum? Akan kami pikirkan yang mulia. Selanjutnya kepada penuntut umum atas putusan tersebut, apakah saudara akan menolak atau menerima putusan, atau mempelajari putusan sebelum menerima atau berpikir terlebih dahulu, atau meminta penangguhan pelaksanaan putusan? Baik, kami akan mempersiapkan yang mulia. Demikianlah seluruh proses persidangan yang mengadili pidana dengan terdakwa Andika Kurnia Pandia dan Mursabir pada hari ini Kamis 4 Juli 2024 dengan ini dinyatakan ditutup. Tugas sidang kita selesai. Situasi persidangan kali ini. Selamat pagi. Pada hari ini Senin, tanggal 20 mengadili perkara dalam tingkat pertama nomor register perkara. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Penahanan 31 Mei. Kayak mau pabrik aja. Dia ketawa pada. Satu tiga. Gua enggak mau jawab ya.
Banyak baik yang model. Dengan ancaman hukuman pidana 6 tahun penjara. Tentang Baik, karena penasehat hukum tidak mengajukan nota keberatan, maka Sebelah kiri ya, sebelah kiri ya. Sebelah kiri ya. aku kan mana? Mana sih? Oh, ini nih. Ulang. Saudara diancam dengan sanksi pidana. Saudara mengerti